Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Perencanaan Pendidikan Islam akan menampilkan hasil tugas kami yang berjudul Perencanaan Pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota saya. Saya Sefri Wulan sebagai moderator dan pemateri kedua, dan pemateri pertama yaitu Firman Mujahinun dan Ramdhani Ali sebagai pemateri ketiga. Baik, mari kita lanjut pada materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Firman. Waktu dan tempat dipersilahkan. A. Definisi perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan sebagai suatu alat untuk mengatur sistem pendidikan, penyesuaiannya dengan kebutuhan dan aspirasi seseorang dan masyarakat. Berbagai pendapat atau definisi yang dikemukakan oleh para pakar manajemen antara lain. 1. Menurut Prof. Dr. Andes Yusuf Enoch, perencanaan pendidikan adalah suatu proses yang mempersiapkan seperangkat alternatif keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dengan usaha yang optimal dan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta menyeluruh suatu negara. 2. BB-C.E. Menurut BB, perencanaan pendidikan merupakan suatu usaha melihat ke masa depan dalam hal menentukan kebijaksanaan prioritas dan biaya pendidikan dengan mempertimbangkan kenyataan yang ada dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik untuk mengembangkan potensi sistem pendidikan nasional, memenuhi kebutuhan bangsa dan anak didik yang dilayani oleh sistem tersebut. Berdasarkan dari definisi para pakar tersebut, maka definisi perencanaan pendidikan yaitu suatu proses kegiatan di awal dari kegiatan pembangunan pendidikan dalam rangka pelaksanaannya memperoleh hasil proses mensejajarkan sesama manusia di mana terdapat interaksi antara pengasuh dengan peserta didik sehingga pada akhirnya dapat menciptakan aspek perencanaan pendidikan. 1. Aspek kuantitatif adalah aspirasi dan permintaan masyarakat terhadap pendidikan. 2. Aspek kualitatif. Merencanakan kualitas pendidikan berarti merencanakan kemampuan berpikir, mengubah sikap, dan meningkatkan keterampilan peserta didik. Suatu pendidikan dikatakan berkualitas apabila proses belajar mengajar berjalan efektif. Peserta didik mengalami proses pembelajaran bermakna ditunjang oleh sumber daya pendidikan dan lingkungan pembelajaran yang kondusif. 3. Aspek relevansi kebutuhan kerja. Aspek relevansi terkait dengan mutu pendidikan. Secara otomatis aspirasi yang masyarakat yang berkembang berpangkal pendidikan dikatakan bermutu jika hasil lulusnya dapat diserap di lapangan pekerjaan. Dikandung maksud bahwa pendidikan yang baik dan bermutu yaitu pendidikan yang bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja atau relevan dengan formasi lapangan pekerjaan yang berkembang di masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, ada yang memakai istilah aspek relevansi terkandung maksud pula sama dengan aspek kebutuhan kerja. Untuk materi keempat dan 5 akan dibaca oleh Sefri Wulan Arum Cahyani. Kami persilakan. Aspek efisiensi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu efisiensi internal dan eksternal sistem pendidikan. Efisiensi internal ditandai oleh tinggi rendahnya angka putus sekolah dan angka mengulang kelas. Efisiensi eksternal merujuk kepada efektivitas manajemen sistem pendidikan secara keseluruhan yang disebabkan oleh kelambanan dalam manajemen sistem pendidikan. Untuk mengefisienkan dan mengefektifkan sistem pendidikan diperlukan rencana terpadu yang mengaitkan masukan instrumental dan masukan lingkungan dalam proses perencanaan peningkatan efisiensi manajemen sistem pendidikan guna menghasilkan lulusan bermutu dan relevan. Karakteristik model kerangka perencanaan pendidikan berdasarkan pendekatan sistem. 1. Proses perencanaan bersifat terbuka. Faktor lingkungan termasuk diperhitungkan ditunjukkan untuk melakukan perubahan internal dan eksternal. 2. Kemajuan sistem ditunjukkan untuk mengadakan perubahan terhadap yang ada dan seharusnya ada. 3. Permasalahan didekati secara normatif dan mengacu ke masa depan. 4. Pemilihan alternatif berada pada tingkat pengambilan keputusan. 5. Bersifat
futuristik. 6. Bersifat akomodatif. 7. Dalam memecahkan masalah didekati secara sistemik, analitik, dan sistematik. 8. Norma penilaian rencana dan keputusan dilakukan melalui proses sosialisasi. Dalam proses sistem pendidikan diperlukan masukan instrumental, yaitu sumber daya pendidikan meliputi kurikulum, prasarana pendidikan, sarana pendidikan, sumber belajar, tenaga non-kependidikan. Selain ditunjang oleh masukan instrumental, juga ditunjang dan dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan sosial. Mengingat sistem pendidikan merupakan sistem terbuka yang berada pada suatu lingkungan, masukan dari lingkungan luar sistem pendidikan perlu diperhatikan. Masukan dari lingkungan luar sistem pendidikan itu tidak seluruhnya berkaitan langsung dengan proses belajar mengajar dalam sistem pendidikan, namun interaksi, interrelasi, dan dinamika aspek kehidupan yang berada di luar lingkungan sistem pendidikan berdampak luas terhadap sistem pendidikan. Dari hasil proses tersebut ditunjukkan untuk menghasilkan sejumlah lulusan secara proporsional dengan kualitas tertentu yang relevan dengan berbagai kebutuhan. Salah satu jembatan penghubung antara kualitas lulusan dengan proporsi kuantitas lulusan adalah kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor, baik sektor formal maupun informal. Dengan demikian, kedudukan tujuan pendidikan dalam model perencanaan pendidikan terpadu merupakan landasan substansi dan aspek perencanaan sistem pendidikan. Pada garis besarnya, substansi perencanaan sistem pendidikan meliputi 3 tuntutan terhadap sistem pendidikan, yaitu permintaan masyarakat terhadap pendidikan terwujud beberapa besar. Tuntutan agar hasil pendidikan bermutu dan relevan secara proporsional dengan kebutuhan tenaga kerja, dan sistem pendidikan dituntut agar dilaksanakan secara efisien yang dapat memberikan nilai baik antara sumber daya yang digunakan sistem pendidikan dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh dari hasil pendidikan, baik untuk individu maupun untuk masyarakat. Sekian dari kami. Apabila ada salah tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.